Saudara, bermaksud mengantisipasi insiden kecelakaan lalu lintas di sepanjang Jalan Agatis, khususnya Jalan Bandara menuju Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, memasang barel rambu jalan sepanjang kurang lebih 1,5 km. Akibat pemasangan rambu tersebut membuat jalan selebar 4 meter dengan kepadatan kendaraan lumayan tinggi itu kian terasa sempit dengan deretan barel plastik permanen berwarna merah yang dipasang sepanjang jalan sekitar 1,5 km tersebut. Tak ayal, barel yang dipasang permanen dengan baut kokoh tertancap ke dalam aspal tersebut dalam hitungan hari setelah dipasang sudah puluhan yang patah di sejumlah titik. Tidak jelas barel terpasang itu patah disengaja atau memang tertabrak kendaraan yang melintas akibat kikuk dengan kehadiran barel pembatas jalan itu. Yang jelas dari sisi kelayakan dan kesesuaian jalan yang sempit dinilai banyak kalangan terutama pengguna jalan kurang tepat guna. Masyarakat berpendapat seharusnya jalan sepanjang bandara menuju rumah jabatan gubernur itu diperlebar untuk mencegah kekhawatiran mobil bersinggungan arah bolak-balik. Kepala Tata Usaha BPJN Kalimantan Utara, Rudi Jemi Talahatu, mengakui Jalan Agatis menuju Rujak Gubernur itu sempit. Namun dia membela Dinas Perhubungan dalam memasang rambu barel untuk mengantisipasi kecelakaan. Dinas Perhubungan Kalimantan Utara sendiri sudah melapor ke BPJN terkait pemasangan rambu barel plastik tersebut. Namun Rudi Jemi Talahatu mengungkapkan pihaknya bukan lagi lembaga yang berkompeten memberikan solusi terkait persoalan tersebut sebab Jalan Agatis hingga Rumah Jabatan Gubernur sudah dihapus statusnya sebagai jalan negara dan beralih ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara. Meski secara seremoni penyerahan belum dilakukan, tetapi secara SK jalan dimaksudkan sudah merupakan tanggung jawab PUPR Perkim Kalimantan Utara. Jadi barangkali saya menginformasikan, mengklarifikasi. Ya, Pak. Jadi jalan itu barangkali yang pemasangan plastik-plastik itu barangkali bukan di kita lagi. Bukan, ya. Jadi saya beritahukan bahwa tahun 2022 sesuai dengan SK Menteri 430, jadi SK Menteri PUPR itu adalah 430, KPTS Menteri M 2022 tanggal 28 April 2022 tentang penetapan ruas jalan nasional. Jadi ruas jalan Agatis adalah salah satu yang sebelum SK baru keluar tahun 2022 itu adalah merupakan jalan nasional yang dari SK tahun 2015. Seharusnya dia keluar di tahun 2020 itu sudah dibuang, sudah diturunkan. Jadi pada SK yang baru keluar tahun 2022 bulan April dengan SK nomor 430 tentang penetapan jalan nasional, itu jalan Agatis itu sudah di downgrade ke jalan provinsi. Jadi statusnya itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah provinsi. Nah, kemarin teman-teman dari Dinas Perhubungan sudah datang menyampaikan dari permohonan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara bahwa karena kepadatan harus lalu lintas di daerah Jalan Agatis khususnya di ujung bandara yang tanjakan itu di Pura menuju ke rumah Pak Gubernur itu terjadi kepadatan. Mereka dari Dinas Perhubungan melihat bahwa akan terjadi kerawanan kecelakaan. Nah, mereka mengusulkan untuk kami dari BPJN Kalimantan Utara yang memang berpikir mereka masih jalan nasional untuk kita penambahan atau pelebaran. Ya, mereka meminta kalau bisa Pak ada pembuatan bahu jalan itu karena dia punya badan aspal itu, terus di situ ada memang bahu jalan tapi agak tinggi dia itu bisa orang kalau kesplit bisa jatuh kecelakaan, apalagi jalannya itu sangat kecil. Jadi
kami juga khusus untuk BPJN Kaltara ini, kami awalnya mempertanyakan itu. Oh, Kenapa ruas jalan itu menjadi ruas jalan nasional tidak sesuai dengan aturan? iya kan? Dia terus sampai kepada Kriteria Jalan Ahmad Yani ke sampai di Sutoyo, sampai di kantor Kanwil Perbendaraan atau KPPN kita bilang itu. Terus dia tembus sampai ke pelabuhan dan belok kiri sampai ke Kampung Arab. Kok jalan nasional bisa putus itu di Kampung Arab itu? Itu yang kami pertanyakan, sehingga banyak persyaratan-persyaratan yang tidak penuhi. Terus jalan yang dari bandara itu Agatis itu sampai ke rumah gubernur lewat itu, kok sampai situ putus? Jalan nasional persyaratannya tidak boleh putus. Dia adalah tersambung dan itu istilahnya dia bersinergi dengan jalan provinsi atau kabupaten. Rudi juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah jalan-jalan utama mengalami perubahan status jalan nasional dan jalan daerah akibat persyaratan kelayakan tidak terpenuhi. Di Bulungan sedikitnya perubahan jalan kabupaten menjadi jalan nasional mencapai 23 hingga 33 ruas jalan atau mengalami kenaikan dari 532 km menjadi 643 km. Sedangkan jalan yang awalnya berstatus jalan nasional turun peringkat menjadi jalan kabupaten karena cacat persyaratan. Terdapat 4 titik termasuk jalan yang diberi pembatas plastik dan kondisinya kini banyak yang patah-patah. Adalah Jalan Agatis sepanjang 1,7 km, Jalan Sutoyo 200 meter, Jalan DPI Panjaitan sepanjang 330 meter, dan Jalan MT Haryono terputus sepanjang jalan pelabuhan terpecah menjadi 2 ruas jalan. Dari kantor BPJN Kalimantan Utara, tim Star News TV melaporkan.